Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan yang indah di pagi hari pada tanggal 20 Mei 2024, saya akan membagikan sedikit renungan terkait peringatan Hari Kebangkitan Nasional Republik Indonesia yang ke-116. Sebelum mengawali renungan singkat, saya mengajak Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, kami berterima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga untuk kesehatan yang Tuhan juga berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit renungan dari Tuhan. Kiranya renungan ini boleh membukakan mata hati kami, juga memberikan kami pencerahan tentang makna kebangkitan nasional. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, kami berdoa. Amin. Pada renungan pagi hari ini, saya memberi judul Kebangkitan Nasional dan Peran Pemuda. Pada setiap tanggal 20 Mei, kita seluruh warga negara Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional merupakan tonggak penting dalam melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan kemudian disusul dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kelahiran organisasi Budi Utomo menandai kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peringatan Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional ke-116 yang jatuh pada hari ini, pemerintah menetapkan tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Kesadaran akan pentingnya mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat serta menjadi rumah yang nyaman dari berbagai ragam suku, ras, agama, dan golongan tidak lepas dari peran pemuda Indonesia yang pada saat itu berkesempatan menikmati pendidikan. Pendidikan merupakan kata kunci untuk keluar dari belenggu kebodohan dan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia saat itu sebagai negara jajahan, pendidikan dipahami sebagai cara untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, mencapai kemerdekaan, dan memiliki kedaulatannya sendiri. Berkaitan dengan pentingnya pendidikan, Rasul Paulus menuliskan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Istilah Yunani paideia atau mendidik memiliki makna terkait pelatihan, pendidikan, pengajaran, dan pendisiplinan diri. Ketika anak-anak belajar tentang Allah, mereka diberi kesempatan untuk menghormati orang tua mereka dengan bijak. Dasar dari rasa hormat itu adalah dengan adanya proses yang berkelanjutan dari pendidikan dan menerapkan apa yang mereka telah pelajari itu. Pendidikan bukanlah sekedar teori atau pengetahuan, logos, tetapi juga mewujud dalam tindakan nyata atau praksis. Di saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional RI yang ke-116 ini, saya teringat sebuah lagu nasional yang selalu dinyanyikan saat perayaan, yaitu Bangun Pemudi-Pemuda. Tentu kita semua masih mengingat syairnya ya. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara.
Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Lagu ini diubah oleh almarhum Alfred Simanjuntak, salah seorang komponis besar Indonesia yang dilahirkan di Tapanuli Utara pada tanggal 8 September 1920. Beliau berkarir sebagai seorang guru hampir di sepanjang hayatnya. Lagu ini ditulis oleh Bapak Alfred pada saat berusia 23 tahun dan saat itu bekerja sebagai guru sekolah rakyat sempurna Indonesia di Semarang. Syair lagu ini menggambarkan harapan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia kepada para pemuda Indonesia untuk bekerja keras, rajin belajar, bersemangat, kuat, dan tangguh. Harapan kepada para pemuda untuk tidak gampang menyerah dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, serta selalu termotivasi untuk maju dan meraih kesuksesan. Kebangkitan nasional mengingatkan kita semua para pemudi dan pemuda harapan bangsa bahwa masa depan negara kesatuan Republik Indonesia berada di tangan kita semua. Indonesia sebagai rumah yang lebih baik, lebih toleran, dan adil bagi warga negaranya hanya akan terwujud melalui pemudi-pemuda yang memiliki integritas yang tinggi, visioner, berjiwa melayani, pembelajar yang baik, bekerja keras, dan tidak mudah berputus asa. Di sisi lain, Alkitab juga mengingatkan kita sebagai orang tua bahwa pendidikan yang baik bagi anak-anak kita adalah mendidik mereka menurut jalan yang patut. Maka pada masa tuanya pun mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Sebagai orang tua, kita dituntut untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai kekristenan yang diteladankan oleh Yesus Kristus, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kiranya peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum bagi kita, pemudi dan pemuda Indonesia, untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh dalam menuntut ilmu, pribadi-pribadi yang lebih tangguh juga dalam bekerja keras mengejar apa yang menjadi cita-cita mereka, serta bagi kita orang tua untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai pendidikan moral yang baik bagi anak-anak kita. Selamat memperingati dan merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Saja kita semua untuk mengakhiri menutup renungan singkat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa kami boleh merayakan Hari Kebangkitan Nasional ke-116. Hari Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda adalah momentum, adalah tonggak di dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya kami sebagai pemuda, pemudi boleh senantiasa memperjuangkan kemerdekaan yang telah kami peroleh, mengisinya dengan secara hal yang bermakna, dan juga membawa negara ini menjadi lebih baik. Dan kami bagi kami orang tua, kiranya kami boleh senantiasa menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak-anak kami, sehingga mereka menjadi pemudi, pemuda yang berintegritas, memiliki visioner, dan juga pekerja yang tangguh dan pekerja yang keras. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, hamba menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya.